Hans. Habis ini ke sesi tanya jawab ya, Kak. Boleh. Oke. Baik, untuk sesi tanya jawab dari Kak Osanani. Silakan Kak dinyalain mikrofonnya. Kalau gitu aku mau tanya, tadi kan aku sempat masukin chat ya, sorry. Oke. Mana ya? Untuk Bang Hans dan Kak Marta, salam kenal, saya Osin dari Jogja. Pernah nggak Bang Hans atau Kak Marta pada saat praktek notaris atau menghadapi suatu kasus atau mau bikin akte tanah, ada situasi tanah itu tanah sengketa tanpa surat kepemilikan tanah, biasanya itu tuh yang kayak tanah-tanah zaman dulu yang nggak ada surat-surat kepemilikan tanah, dan pada saat itu tuh untuk rebutan tanah warisan. Itu aku dapat pertanyaan dari tetanggaku. Pernah nggak kayak gitu? Ya, terima kasih. Siapa, Bang? Siapa? Monggo. Ayo. Aja dulu. Oke. Osin, apa kabar sebelumnya? Ini adalah adik kelas saya di Undip. Sekarang sudah jadi orang Jogja. Jadi gini, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin soal tanah, apalagi tanah zaman dulu ada girik, letter C lah, apa segala macem lah, tanda pembayaran pajaknya, atau pengakuan aja. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin yang saya tahu, itu tidak boleh sebenarnya kita, apalagi kita sebagai pembeli ya, jangan maulah beli tanah-tanah kayak gitu. Takutnya tanah tersebut belum jelas keberadaannya. Tapi kalau misalnya Bang, saya punya tanah bagus banget nih, harga murah, tapi dia nggak punya bukti apa-apa, cuman punya misalnya AJB juga AJB PPAT sementara atau PP camat, terus dia cuman punya pajak, bagaimana nih, Bang? Bisa nggak disertifikatin? Atau bisa nggak saya beli tanahnya? Bisa, tetap pasti. Itu harus bikin dulu dari lahan yang tidak punya sertifikat itu, ngurus ke BPN, Kantor Pertanahan, untuk menjadi punya sertifikat. Kita harus lengkapin tuh, dia punya AJB, kalau misalnya ada AJB, kalau adanya letter C, kita pakai letter C. Letter C itu atau girik itu adalah bukti bayar pajak zaman dulu. Kalau sekarang kan SPPT PBB ini, yang warna orange. Dulu letter C, atau girik. Terus nanti ada misalnya punya apa, kita harus minta ke kepala desa, riwayat tanahnya sebenarnya bener nggak sih misalnya ke Nyonya A atau Tuan A, tanah terakhir ini. Nah, habis itu kita harus punya juga surat pernyataan tidak sengketa. Terus kita juga ada surat pernyataan dari dari lurah, kepala desa, lurah, camat, bahwa tanah tersebut adalah emang tanah milik kita. Sebenarnya keterangan itu nanti kita akan bawa semuanya itu berkas, kita akan bawa kantor pertanahan. Kantor pertanahan nanti dicek dulu segala macam, diukur, baru bisa terbit sertifikat. Tapi kalau misalnya ngomongin soal OSIN tadi, dia kan ada sengketa lagi kalau nggak salah ya, Sin ya, dengan ahli warisnya kan. Mic-nya belum dihidupin tuh, Bu. Ya, jadi kondisinya tuh kalau misalnya itu surat kan biasanya kalau tanah zaman dulu nggak ada kepemilikannya. Terus itu tuh buat rebutan warisan. Nah, itu tuh biasanya kondisinya akan seperti apa untuk ngeluarin suratnya gitu. Nah, tadi kan cara ngeluarin untuk jadi sertifikat. Nah, harus dilengkapi juga dengan surat keterangan waris. Kalau misalnya kita ngomongin, mohon maaf ya, bukan rahasia, pribumi, kita minta surat keterangan waris tersebut dari lurah dan camat sama. Nanti akan keluar nama-namanya, surat pernyataan bahwa almarhum ini punya istri siapa dan punya ahli waris siapa. Nanti biasanya kepala desa, camat, tanda tangan semua, stempel. Nah, itu yang menjadi dasar setelah sertifikat itu jadi, siapa yang tertera di sertifikat? Nama ahli waris itu semua. Nah, nanti setelah ahli waris itu muncul di sertifikat, terserah deh.
mau dibagi perbagian anaknya kalau tanahnya besar, mau dijual, mau gimana. Tapi pasti sertifikat pertama kali, kalau misalnya yang punya sudah meninggal, turun ke ahli waris. Harus dulu turun ke ahli waris. Oh, Kalau berarti enggak kalau bisa. untuk bikin aktenya berarti itu harus keluar surat apa namanya ahli warisnya dulu ya, dokumen keluar itu dulu baru Iya, ahli bisa waris tetap diurus. harus. Ahli Oh waris iya, oke, iya, menjadi iya, iya. dasar untuk siapa sih nama yang akan muncul di sertifikat ini. Karena Oh kan di iya, sertifikat harus ada nama kan. Orang yang Heeh, punya misalnya di AJB atau di GIRIK itu meninggal. Berarti kan nama yang muncul ini adalah harus ahli waris. Jadi misalnya ada 5 nih ahli warisnya, istri, misalnya anaknya 4. Masuk semua tuh di sertifikat. Nyonya A, B, C, D, sampai 5. Nah, nanti terserah dari 5 tersebut, ahli waris dalam satu sertifikat, mau dijual bareng-bareng, mau dipecah ke satu lahan itu mau dibagi 5, atau apapun, silakan. Tapi yang penting dasarnya sudah ada. Sertifikat itu dengan 5 ahli waris misalnya. Gitu, Sin. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau misalnya emang butuh detail lagi, japri aja, bos. Ya. Nanti gue terangin lebih detail. Soalnya takutnya kan detail banget nih. Dan takutnya makan waktu. Nanti pokoknya kalau misalnya lo pengen tahu, lo tinggal kasih tahu gue aja berkasnya seperti apa. Semoga saya bisa bantu untuk menerangin ke Ibu Osin. Terima kasih, Bang Hans. Terima kasih. Oke. Iya. Kak Marta barangkali mau nambahin? Gak sih, udah semua deh kalau Bang Hans sempurna. Ibu Marta, saya kan cuma tahu gitu-gitu doang. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Pertanyaannya Kak Cori tadi gimana? Silakan dinyalain mikrofonnya. Sebelumnya salam kenal dan terima kasih kepada moderator. Begini Kak, saya Kori dari Sumsel. Saya mau bertanya sama Kak Marta, sama juga Om Hans. Pertanyaan saya yaitu, apa sih Kak bedanya notaris sama PPAT? Soalnya seperti yang kita ketahui, banyak orang awam yang rata-rata ke notaris itu sebenarnya dia membuat akta seperti aktanya PPAT. Kayak gitu Kak. Jadi kami juga sempat mikir, notaris dan PPAT itu apakah sama atau bagaimana? Terus dalam pengangkatannya, apakah duluan notarisnya atau PPAT-nya? Gitu Kak. Oke, silakan Kak Hans atau Kak Marta dulu yang jawab. Kak Marta dulu aja. Kak Marta. Oke. Dibantu ya Bapak Hans. Oh iya, siap. Pak, kalau perbedaan sih, bedanya itu paling gini sih, kalau awamnya itu, kalau PPAT itu memang jauh mencakup tentang kayak balik nama, misalnya Kori mau jual sertifikat, atau Kori itu mau turun waris, misalnya nih, contoh lah ya, papaku misalnya atau mamaku nggak ada atau gimana mau turun waris, bisa ke PPAT. Tapi kalau misalnya notaris itu lebih ke perjanjian sih, Kori. Misalnya aku menikah misalnya nanti, tapi aku pengen bikin perjanjian kawin. Mungkin satu dan lain hal atas misalnya udah sepakat kalau misalnya pisah harta atau gimana, itu bisa ke notaris. Atau mungkin perjanjian perjanjian sebenarnya misalnya kayak cari pertanyaan sebelumnya, jadi dia masih punya GIRIK misalnya, atau mereka belum punya sertifikat misalnya nih. Sertifikat kan hanya bisa dijual beli pakai akta PPAT kalau misalnya sudah sertifikat, jadi akta jual beli jatuhnya. Nah, kalau misalnya dia belum sertifikat, tapi misalnya kan ada masa misalnya itu pemilik sertifikat dia butuh dana misalnya, dia bisa ke notaris, dan itu bisa dibikinkan perikatan jual beli sih yang aku tahu. Jadi kayak misalnya memang aku punya tanah, kalau di sini namanya itu alasaknya itu misalnya kalau di Jakarta di mana itu GIRIK, kalau di kita itu namanya itu SKGR, surat keterangan ganti kerugian. Nah, itu bisa ke notarisnya. Kalau masalah kamu bilang misalnya pengangkatan, sebenarnya itu kalau dulu sebelum ada peraturan belum ada perubahan peraturan, itu sebenarnya notaris dulu
baru bisa PPAT, karena PPAT itu di umur 30. Jadi biasanya orang sudah menjalankan profesi notarisnya baru bisa jadi PPAT, karena dia tersangkut sama umur sih sebenarnya. Nah kalau sekarang kondisinya itu udah bisa mana duluan sih. Cuman kalau menurut aku untuk jangka waktu, misalnya kita tepat waktu untuk semua syarat, itu sebenarnya PPAT pun sudah bisa duluan. Nah sekarang peraturan kan sudah berubah. PPAT itu di umur 22 setahu aku ya Bang ya. Iya betul, dua-dua. Di umur 22. Jadi kalau PPAT itu kan aku lulus S1, S2, habis itu aku magang 6 bulan PPAT BPN, aku ujian sudah siap, sudah selesai. Sedangkan kalau notaris itu agak lebih banyak rangkaiannya. Magangnya aja itu harus 2 tahun. Nah, jadi kalau kamu tanya duluan, itu biasanya kalau sekarang sudah bisa PPAT duluan, baru notaris. Bang Hans ada mau nambahin? Iya, jadi kalau misalnya perbedaan tadi, mungkin Marta udah ngejelasinnya secara detail. Jadi intinya gini, kalau misalnya, ibaratnya gini, kalau misalnya kamu ngomongin paling gampang, PPAT itu adalah urusan dengan tanah. Ya. Apapun dengan urusan dengan tanah. Jual beli, hibah, terus HT, hak tanggungan. Kalau misalnya Ya. kita kredit rumah, kita harus tanda tangan, SKMHT, terus dia HT. Nah, terus imbreng, masukin harta ke perusahaan. Nah, itu yang paling awam lah untuk masalah pertanahan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal notaris lebih bukan lebih luas juga ya, lebih skupnya lebih lebar lah. Ya. Kalau misalnya yang paling gampang nih secara awam, PT, akte pendirian badan usaha atau badan hukum, notaris kerjaannya. Perjanjian, segala macam perjanjian, notaris kerjaannya. Apalagi, terus kalau misalnya kamu butuh legalisasi, berkas-berkas, itu kerjaan notaris. Terus mau bikin jual beli, bukan tanah ya, itu kerjaan notaris. Terus apalagi yang paling simpelnya notaris. Pokoknya intinya notaris kalau misalnya ada hubungannya dengan perjanjian, badan hukum, badan usaha, itu kerjaan notaris. Tapi memang kalau misalnya orang awam pikirnya, kerja tanah pasti ke notaris. Karena notaris itu pasti gandengnya sama Identik. PPAT. Ya. Biasanya gitu, Kori. Maksudnya itu secara umumnya ya. Gitu. Saya ngomongin undang-undangnya. Kalau ngomongin undang-undang nanti pusing juga pada saya. Pokoknya intinya secara awam seperti itu. Orang awam pasti akan terimanya seperti itu. Urusan tanah-tanahan, rumah, apartemen, Ya. itu pasti PPAT. Pasti. Tapi emang PPAT itu ada yang tadi bilang gabung sama notaris, ada yang PPAT sendiri atau notaris sendiri. Itu. Seperti itu ya, Kori ya. Kurang lebihnya loh, Kori. Nanti kalau perlu japri lagi. Enggak? Ya, kenapa Kori? Boleh nih, Kenapa, Kak. Kori? Boleh nanya lagi nggak, Kak? Ini ada tambahan sih sedikit. Iya, boleh. Boleh. Terkait tadi Om Hans bilang, katanya ada notaris yang berdiri sendiri sama ada PPAT yang berdiri sendiri. Lalu saya di sini mau menanyakan, kan ada PPAT Kak yang dari kelurahan gitu. Nah, itu gimana tuh Kak, PPAT yang dari kelurahan sama PPAT yang dengan notaris? Apa itu sama atau gimana ya? Siapa yang mau jawab, Ibu Marta? Kalau misalnya yang begitu, mohon diluruskan kembali ya, Bapak Hans. Siap, Bu. Yang sepengetahuan aku sih, kalau misalnya lurah atau misalnya salah satu ditunjuk misalnya BPN gitu, misalnya pejabat pemerintah, itu biasanya kondisi di mana kayak suatu daerah memang jangkauannya susah, jadi mengharuskan mereka memang mereka menjadi pejabat sementara ya Bang ya, namanya aku Ya, kurang hafal namanya. PPATS. PPATS ya, Pejabat, sementara. Buat akte tanah sementara. Biasanya mungkin karena kurang jangkauan, ya itulah makanya sekarang kita itu semacam diperbaiki lah sistemnya supaya bisa menjangkau ke seluruh Indonesia untuk membantu pertanahan ini.
Makanya adalah untuk beberapa tempat dia itu ada lurah atau mungkin pejabat lainnya yang ditunjuk untuk membantu pengurusan di sana. Begitu sih, Kori kira-kira. Gitu. Yeay. Gimana? Jadi, Kalian mau nambahin? jadi gini, intinya sih sama seperti Ibu Marta bilang udah benar. Jadi biasanya camat, lurah camat biasanya jadi PPATS sementara. Di mana wilayah tersebut tidak ada PPAT atau PPAT jauh banget, jadi nggak bisa ngurusin tanah di daerah tersebut. Makanya tadi Marta bilang sekarang pemerataan untuk PPAT, jadi nggak satu daerah ngumpul PPAT semua di sana, tapi di kasarnya dibagi-bagi ke daerah-daerah yang pelosok-pelosok juga supaya PPAT tersebut bisa bantu kantor pertanahan setempat atau BPN setempat untuk bantu masyarakat di sana untuk ngurusin soal tanah. Gitu. Jadi karena cuma sementara biasanya. Dan resikonya biasanya kalau misalnya melalui PPATS tersebut, saya tidak mengecilkan, tapi kan namanya juga pejabat dipilih oleh, ada pemilunya segala macam. 5 tahun pasti ganti. Ya kan? 5 tahun ganti nih. Atau misalnya ada pemilihan kepala desa, ya ganti lagi PPATS-nya. Tapi kalau misalnya emang nggak ada lagi PPAT, ya udah, mau nggak mau kan, emang harus PPATS ini yang jalan. Tapi kalau misalnya nih di kabupaten kota, misalnya di perbatasan nih, misalnya cuma ada satu PPAT, tapi harus jalan 1 jam. Kalau saran saya sih lebih baik ke PPAT. Ya, betul sekali. Saran saya, karena kan banyak orang, udah kepala desanya bisa kok, bisa bikin juga, sama aja, biayanya lebih murah biasanya. Ya itu saran saya sih. Lebih baik ke PPAT yang tersumpah dan segala macam supaya lebih jelas saja. Gitu. Itu Kori kurang lebihnya. Gimana Ya, Kak Kori? makasih. Ya, makasih, Kak. Sama-sama Kori. Japri aja Japri. Senang membantu. Ya, Japri. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa Kak Risma Rahmanisa. Bisa di-on-kan kamera sama mikrofonnya. Halo Kak. Halo. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Risma Ramanisa, saya dari Kota Cirebon. Kebetulan saya juga mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas di Cirebon. Yang mau saya tanyain tuh, kalau jadi notaris atau PPA itu wajib nggak ya kita ngambil S2 dengan jurusan kenotariatan? Karena ada beberapa notaris yang saya temuin itu nggak tahu benar atau enggak, tapi kalau dilihat dari pelangnya tuh mereka tidak mencantumkan gelar MKN-nya, entah apakah yang lama atau yang baru gitu. Jadi mau tahu lebih pastinya itu wajib nggak sih? Atau harus nggak? Terima kasih. Bang Hans, gimana? Ayo, Kak Hans, Kak Marta. Jadi gini, kalau misalnya tidak ada, misalnya biasanya kamu lihat siapa SH doang atau gelar yang lain. SH malah dia misalnya MH. Nah, biasanya dia tuh ada spesialis notaris. Karena itu tadi kamu bilang juga. Dia notaris lama yang belum dapat, tidak ada dulu yang namanya MKN. Yep. Dulu namanya spesialis notaris. Spesialis kenotariatan atau spesialis notaris gitu. SPN kalau nggak salah. Biasanya SH, SPN. Nah, kalau misalnya kita wajib, kalau misalnya untuk notaris, wajib kenotariatan. Register kenotariatan. Nah, setahu saya kalau PPAT itu ada sekolah tuh, sekolah BPN tuh, itu bisa juga jadi PPAT, setahu saya ya. Tapi untuk jadi notaris harus SH MKN. Kalau misalnya SH, SE, MKN juga monggo. Tapi harus ada fakultas hukumnya sama magister kenotariatannya. Itu wajib. Gitu. Silakan Ibu Marta. Sudah mencakup kok Pak. Sangat mencakup. Bagus. Sudah mencakup. Gitu Risma, kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya kamu emang mau jadi notaris, karena kamu udah dan PPAT, kalau karena udah FH ya lanjut ke kenotariatan pasti. Kalau enggak ya nggak bisa juga. Itu Risma. Gimana Kak Risma?
Tertarik? Kalau untuk tertarik emang tertarik, masuk hukum juga sangat tertarik. Tujuan masuk hukum karena emang pengen jadi notaris juga gitu. Tapi yang saya dengar juga katanya kalau jadi notaris itu harus ada usia minimumnya, selain kita juga harus menempuh kuliah lagi S2, ujian, magang. Itu benar nggak sih Kak? Ada usia minimal untuk bisa buka praktek? Oke, Silakan yang umurnya masih muda-muda, monggo silakan. Masih silakan dijawab. dekat-dekat nih. Aku kayaknya notaris berapa ya Bang? 22 ya? 27. 27. Kalau misalnya Oh, menurut apa namanya, oh yang perbaharuan baru PPAT doang berarti ya? Undang-Undang Hmm? Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Di pasal 3-nya tertulis Masih kalau 27. misalnya syarat untuk diangkat menjadi notaris adalah berumur paling sedikit 27 tahun. Kenapa PPAT dirubah? Karena PPAT yang tadi saya bilang, dia ada dari sekolah apa gitu pertanahan, makanya dia Ya, di umur 22 sekarang sudah bisa. udah Padahal bisa. itu karena syarat yang terbaru. Yap. Itu. Tapi nggak kerasa kok nanti udah 22, udah 27, udah selesai gitu. Agak panjang soalnya prosesnya. Karena karena panjang Banyak prosesnya. banget. Iya. Nah, jadi S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun, udah 6 tahun kan. Belum lagi magangnya 2 tahun, belum lagi ujiannya. Sangat sempurna. Nanti sempurna deh, pintar pasti jadi PPAT notarisnya. Kumpulin poin jangan lupa ya. Oh ya, ada juga poin. 30 apa berapa sih Bang? Wah, saya dulu nggak ada tuh, Bu. Oh Poin apa, iya, Kak? Poin apa, Kak? kalau di angkatan aku, angkatan yang masih muda-muda ini, Aduh. angkatan senior, mereka mungkin jauh lebih ribet mungkin dari hal lain kali ya. Kalau di kita itu ada namanya itu kita ikuti seminar. Jadi seminarnya itu tergantung yang ngadain siapa. Jadi ada 2 poin, 4 poin, 6 poin kalau nggak salah. Jadi kita itu kalau misalnya ini aku mau notaris kan, mau ujian. Nah, aku harus ngumpulin, aku lupa 30 deh kalau nggak salah. Jadi aku harus ikutin beberapa seminar sampai 30 poinnya itu terkumpul dalam bentuk sertifikat. Nanti di sertifikatnya tulis tuh berapa poin, baru nanti aku bisa ikut ujian notarisnya menyertakan 30 poin itu, barulah nanti misalnya aku kan sekarang kantornya di zona D, mau misalnya aku pindah wilayah ke yang lebih kota lah, ini kan kabupaten gitu. Nah, itu pun aku harus ngumpulin poin lagi. Jadi setelah nanti aku kerja masa kerja berapa lama, setahu aku sekitar 5 tahun dengan berapa akta ya, kalau itu ada poinnya juga. Itu sih. Panjang. Betul. Dan menyenangkan. Oh, jadi kalau PPAT ataupun notaris gitu pakai poin ya? Ya. Oh. Kalau PPAT sih enggak ya, notaris yang Nggak, lebih wajib. poin. Notaris yang wajib. Iya, tadi Kak Risma kenapa? Ya, punten mau tanya lagi. Itu pengumpulan poin itu dimulai semenjak kapan tuh Kak? Maksudnya ketika kita magang kah? Atau ada jangka waktu tertentu kah? Atau gimana? Atau dari S1 udah bisa ngumpulin poin atau maksudnya poin dalam arti sertifikat kayak gitu Kak? Ya, kalau poin itu yang berguna untuk prasyarat kita mau ujian nanti, kalau kita itu sekarang, kamu harus sudah lulus ALB, kayak yang tadi Bang Hans bilang. Nah kan kalau notaris itu kan, kita itu kan sebenarnya ada perkumpulan. Nah, begitu kita lulus, misalnya kan, Risma misalnya udah MKN, nah dia ada namanya ujian pra-ALB. Jadi sebelum kamu jadi anggota, kamu dibilang anggota luar biasa. Jadi mau luar biasa, menjadi yang luar biasa, kamu harus ujian dulu. Jadi kamu ujian sebenarnya nggak terlalu susah sih, simpel lah. Itu membuat kamu lebih menghargai perkumpulan sih. Jadi kamu diujiankan itu mengenai perkumpulan, misalnya kode etiknya. Terus nanti kamu diwawancarain, paling kenapa kamu mau jadi notaris. Nah kalau kamu udah lulus, itu barulah setelah kamu jadi ALB itu terhitung poinnya, mulai berlaku. Kamu bisa simpan poinnya. Oke, untuk next penanya, Kak Syahrul,
Kak Syarul Ramadan. Makasih Kak sebelumnya udah dijawab pertanyaannya. Sukses terus. Sama-sama Risma. Oh iya, sama-sama. Semoga Sukses juga. kita ketemu di organisasi. Iya. Amin. Benar. Oke. Untuk penanya selanjutnya, Kak Syarul Ramadan. Silakan dinyalakan kamera sama mikrofonnya. Mohon maaf Kak, kameranya saya tidak nyalakan karena jaringan kurang bagus Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. Langsung saja untuk pertanyaan saya, bisa dibagi tips-tipsnya Kak untuk memilih notaris yang baik dan amanah Kak, supaya kita dapat terjamin Kak keamanannya. Ya itu saja Kak, sekian. Terima kasih. Boleh Bang Hans? Siapa tadi namanya? Syahrul Ramadan. Syahrul, salam kenal Syahrul. Sebelumnya, kalau kita ngomongin soal amanah dan kita memilih notaris, itu agak susah sih ya. Karena kan kita nggak tahu dalamnya hati seorang notaris itu seperti apa. Tapi kalau misalnya kamu pengen tahu, oh notaris ini benar-benar terdaftar nggak sih sebenarnya? Nah, kamu tinggal searching aja. Gampang banget, kamu tinggal searching aja. Sekarang kan gampang nih, kamu bisa cek di AHU, ngecek di INI, di organisasi kita, cek nama beliau ada nggak? Kalau nama beliau ada, nama kantornya ada, terus juga nomor induknya, nomor keanggotaan ada, itu pasti dia notaris yang sebenarnya ya. Gitu. Itu sih paling gampang sih sekarang. Karena kalau misalnya kita tahu yang amanah sama, waduh, mohon maaf, kita nggak tahu deh tuh. Agak susah sih kita ngomongin soal amanah. Karena balik lagi kan, Syarul, kalau amanah itu kan tergantung dari pribadinya masing-masing. Jadi kita nggak bisa nentuin. Karena kan kita ngomong satu notaris tidak amanah, belum tentu dia tidak amanah. Tapi mungkin ada kesalahan yang mereka lakukan, atau misalnya ketidaksengajaan. Itu sih, Syarul. Oh iya, Begitu makasih, sih kurang lebihnya, Syarul. Bagaimana, Pak Syahrul? Ya, makasih Kak atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Beni Irfan. Silakan Kak Beni Irfan. Halo, Kak Marta, Om Hans. Oh iya, tua banget gue kelihatannya. Mau tanya dulu. Gini Kak, kalau misalnya kita bikin akta itu kan, misalnya akta pendirian PT lah, itu kan standar ya aktanya ya. Isinya anggaran dasarnya itu kan ngikuti undang-undang PT gitu ya. Ya. Kira-kira kenapa sih bisa sama notaris ini harganya beda, sama notaris ini beda? Ini dia nih berat. Yang senior lebih mengerti tuh kalau harga. Waduh, harga ini agak Gimana, susah nih Bang? diomong ini. Ada, udah pertanyaannya atau Udah, masih ada pertanyaannya? Ayo cuma itu aja. Siapa tahu namanya? Sorry. Ini Om. Ben. Ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin harga, sebenarnya sama lah. Kalau misalnya kayak kita beli bubur ayam, ya kan? Iya. Paling gampang. Pedagang satu nentuin misalnya harganya satu mangkok 10.000. Rasanya belum tentu enak dibandingin misalnya yang harganya 5.000. Atau yang 50.000 lebih enak daripada yang 10.000. Intinya adalah sebenarnya yang tadi kita bilang, produknya sama. Mungkin yang dia menjadi mahal adalah pengalaman beliau. Misalnya lebih senior, biasanya lebih mahal. Atau mungkin kantornya bagus banget. Di tempat, kalau misalnya di Jakarta kita ngomong di Sudirman lah kantornya. Biaya listriknya ya, kan Bang? cost-nya akan lebih besar. Iya. Nah, mungkin mereka karena aksesnya lebih dekat ke ke pelanggan dia atau ke klien dia, harganya mungkin lebih tinggi, dan juga namanya mungkin. Jadi kalau misalnya harga, kita nggak bisa bilang, wah, yang harga 5 juta lebih oke nih dibandingin harga misalnya 20 juta sekali bikin.
Gitu. Jadi kalau harga tuh kita nggak bisa ngomong sama sekali karena setiap notaris pasti Beda-beda. punya targetnya dan price list-nya masing-masing bisa dibilang. Gitu Ya. sih Ben. Oke, oke. Tapi Benny Iya sih. hukum juga. Oh, iya hukum, Saya Bang. kebetulan hukum Bang. Wah, mantap lah Ben. Kebetulan, Japri lah. kebetulan. Japri. Japri lagi. Asik. Bisa. Satu lagi nih Bang. Apa Ben? Mau nanya apa tadi ya? Bisa nggak notaris itu, tapi dia yang udah notaris yang udah lulus, tapi belum PPAT, jadi legal staff. Cuma kan yang aku tahu kan itu notaris kan nggak bisa rangkap jabatan. Yes. Maksudnya rangkap jabatan dalam hal apa ini? Dalam hal jadi legal staff itu kan menurut saya kan itu swasta, bukan jabatan dalam hal kayak pemerintahan gitu loh Bang. Ya, ya. Jadi setelah aturannya tidak boleh. Kita menjabat apapun tidak boleh. Tapi